طيب مباشرة فقط. شكرا كثيرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المجيب دعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الصلاة والسلام على سيد السادات الناتق بقول هفت الجنة بالمقاري وهفت النار بشهوة. أما بعد Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita masih berkumpul seperti biasanya, seperti apa yang kita harus lakukan, yaitu mendengarkan ceramah ataupun kita majelis sama-sama, tetapi dengan cara virtual, tidak bertemu. Jadi kajian kita itu kajian virtual, tetapi insyaallah bihaulillah wa quwwati, pahalanya akan dikumpulkan nanti sama-sama di akhirat. Dan nikmat iman disertai nikmat Islam, sehingga hati kita masih Allah gerakan hati kita sehingga kita bisa hadir di salah satu kajian atau salah satu majelis yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad rela berjuang sakit-sakitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan, merasakan kegelisahan, merasakan yang namanya dakwah. Ketika dakwah tersebut tidak dijamu dengan sangat baik, tetapi malah dilemparkan kotoran onta, tetapi malah dilemparkan batu-batuan, tetapi malah diludahi, tetapi malah dicaci maki, tetapi malah diejek-ejek. Itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk siapa? Untuk kita, umatnya. Makanya sebelum kita merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lebih duluan cinta daripada kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat hati kita itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu kisah dari seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Bukhairah ini adalah seorang pendeta yang masuk ke agama Islam karena memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, memandang wajah Nabi Muhammad saja itu membuat hatinya jatuh cinta. Membuat hatinya jatuh cinta sehingga dia masuk ke agama Islam. Dia melihat dengan pandangan cinta, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat pendeta tadi ini masuk ke agama Islam dan bersyahadat. Ya, teman-teman, seperjuangan saya, teman-teman yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian kita, saya minta waktunya teman-teman sedikit untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada salah satu guru saya dan keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau diberikan tempat yang khusus, tempat yang mana tempat tersebut insyaallah bersama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meminta agar supaya teman-teman meluangkan waktu untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada beliau. Al-hadhin niyat wa kulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa summa ila Sayyidil Walid Al-Habib Hasan
bin Ali al-Habsi وصولهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baik, syukran kasiran untuk waktunya. Jadi sebagaimana tema kita pada malam ini yaitu surat cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau surat cinta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mendapatkan inspirasi daripada tema ini yaitu saya dapatkan dari salah satu penyanyi yang bernama Virgon, pasti teman-teman semua tahu. Tetapi judul lagunya itu Surat Cinta untuk Starla, dan kita rubah menjadi surat cinta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ila Allah, ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasa'i ajma'in." Jadi tidak sempurna salah satu iman daripada seseorang hamba sehingga dia menjadikan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada saudaranya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Tidak sempurna iman seorang hamba, tidak sempurna iman kita jikalau kita lebih mencintai seluruh makhluk yang ada di dunia ini, seluruh manusia yang ada di dunia ini, tetapi bukan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikalahkan oleh rasa cinta kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ibu kita, ayah kita, saudara kita, pasangan kita dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mencintai mereka ketimbang kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencintai kita, bahkan beliau merindukan kita sebelum kita merasakan yang namanya rindu. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, duduk bersama para sahabat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata dan para sahabat melihat kejadian itu, mereka heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau tiba-tiba menangis?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya rindu dengan kekasihku." Singkat cerita, sahabat mengatakan, "Apakah para malaikat? Apakah kami ya Rasulullah? Apakah Nabi ya Rasulullah?" Maka 3 jawaban para sahabat tersebut tidak betul. Jadi 3 jawaban dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih keliru. Jadi yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dikatakan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita, umatnya. Kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad, kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengingat umatnya. Sehingga dia mengatakan ummati, 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 bukan hanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tetapi nanti di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di hari itu tidak ada lagi ibadah sama sekali. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dengan waktu yang begitu lama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bangkitlah ya Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, saya tidak akan bangkit sebelum umatku dirumuskan semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada saudara kita,
melebihi cinta kita daripada anak kita, melebihi daripada cinta kita kepada pasangan kita. Jadi cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi apapun. Karena ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berlaku dengan diriku nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau sudah menyediakan untuk hari tersebut? Maka apa kata sahabat? Ana uhibbullahi wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya engkau akan dipertemukan dengan orang yang engkau cintai. Jadi jikalau kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat, mencintai para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dipertemukan bersama mereka yang kita cintai nanti di akhirat kelak. Sehingga akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang membuat kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ada salah satu penulis dari Barat yang bernama Michael Hart. Beliau ini adalah salah satu yang banyak mengarang daripada buku. Dan Michael Hart ini membuat satu buku yang berjudul 100 orang yang berpengaruh di dunia. Dan Michael Hart ini dia menelusuri semua agama-agama. Siapa yang di dalam agama itu dia berpengaruh. Jadi ketika Michael Hart menelusuri agama Islam, dia mendapatkan satu orang yang berpengaruh di dunia. Dan ketika Michael Hart menelusuri agama lain, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, dan masing-masing agama memiliki tokoh, dan masing-masing agama memiliki orang yang berpengaruh di agama tersebut. Tetapi ketika Michael Hart mencari tahu siapa orang yang berpengaruh di dunia melalui agama Islam, dia mendapatkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari nomor 1, urutan 1 sampai ke 100, yang ditaruh oleh Michael Hart di urutan pertama yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diakui oleh orang Islam saja, tetapi yang mengakui kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang-orang yang di luar Islam. Jadi non-Islam itu mereka lebih mengetahui kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menelusuri dan menelusuri. Mereka cari tahu terus. Mereka kepo dengan orang yang mereka telusuri. Seperti itulah kita. Ketika kita mencintai seseorang, pasti kita kepo dengan dia. Apa kata salah satu pendakwa muda, atau yang ada yang bilang beliau adalah ulama muda, yaitu Husain Basaiban, yang mana Husain Basaiban ini mengatakan bahwasanya ketika orang mencintai, pasti dia kepo terhadap orang yang dia cintai. Bagaimana dia bisa mengetahui bagaimana kepribadian daripada orang yang dia cintai, bagaimana akhlak daripada orang yang dia cintai, bagaimana sifat daripada orang yang dia cintai, jikalau dia tidak kepo terhadap orang tersebut. Dan begitulah kita. Jikalau kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah kita kepo kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencari tahu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya yang begitu mulia, sifatnya yang begitu mulia, sehingga orang menjadi cinta dengan dia, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada salah satu kisah yang menarik. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui kisah ini. Dan pelajaran hikmah daripada kisah ini itu banyak sekali. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan sarung sutra, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan buah anggur,
Jadi dari kisah ini, kisah kedua, kisah ketika yang mana Nabi Muhammad SAW diberikan buah anggur. Jadi ada seorang laki-laki muhibbin, pencinta. Dia adalah salah satu pencinta daripada Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan buah anggur kepada Rasulullah SAW. Dia memberikan buah anggur kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW mengambil buah anggur tersebut. Lanjut kisah, ketika Nabi Muhammad SAW mengambil buah anggur tersebut, jadi yang pertama memakan itu adalah Nabi Muhammad, dan karena para sahabat tidak mau mendahului daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, pasti para sahabat mendahulukan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memakan buah anggur tersebut, Rasulullah makan satu. Ketika Rasulullah makan satu, Rasulullah makan lagi dua, Rasulullah makan lagi tiga, Rasulullah makan terus buah anggur tersebut, sehingga buah anggur tersebut itu habis. Buah anggur tersebut habis, dan para sahabat melihat situasi itu mereka heran. Karena tidak seperti biasanya, Rasulullah ini ketika makan dia tidak mau berbagi kepada para sahabat. Dan ketika buah anggur tersebut habis, ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, mengapa engkau habiskan seluruh buah anggur tersebut? Tidak seperti biasanya engkau seperti ini." Karena biasanya Nabi Muhammad ini ketika makan, sisanya itu diberikan kepada para sahabat. Jadi sisanya diberikan kepada para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW memakan duluan daripada buah tersebut. Dan ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia bertanya, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau seperti ini, karena biasanya engkau berbagi, tetapi sekarang ini engkau menghabiskan semua buah tersebut." Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan jawaban yang insya Allah membuat hati kita itu semakin cinta. Jadi apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya buah anggur yang diberikan oleh orang tadi, oleh pemuda tadi, itu rasanya asam. Rasanya asam karena kenapa? Kenapa aku tidak memberikan kepada kalian? Aku takut jikalau aku memberikan buah tersebut kepada kalian, muka kalian akan berubah dan menyakiti hati sang pemberi." Bayangkan akhlak dari para Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang menimbulkan cinta kepada seluruh orang yang ada pada saat itu. Rasulullah SAW rela memakan asam. Rasulullah SAW rela memakan buah anggur yang asam tersebut agar supaya hati umatnya, hati daripada pemuda tersebut tidak tersakiti. Kita sekarang jangankan hal seperti itu, hal yang kecil saja yang membuat kita tersinggung. Mungkin kita dibicarakan dari belakang, kita dibicarakan atau digibah dari belakang, ataupun ada masalah kecil saja yang seharusnya kita tidak marah, tetapi ketika ada masalah itu kepada kita, masalah tersebut ada kepada kita melukai hati orang tersebut dengan memarahnya, dengan mencaci makinya, atau dengan memukulnya. Tetapi coba kita lihat contohkan Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Bahkan bayangkan, ini buah anggur saja, buah anggur yang asam. Sebenarnya para sahabat bisa memakan buah anggur tersebut, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan mereka, para sahabat itu memakan buah anggur tersebut, karena Rasulullah juga takut ketika dia memberikan buah anggur tersebut kepada para sahabat, nanti para sahabat mukanya itu berubah dan membuat hati daripada sang pemberi itu sakit.
Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada juga akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Mungkin ini yang membuat kita bisa mengembalikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk cinta. Itu adalah surat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah mencintai keturunannya. Istiqomah hadir di majelis. Entah itu majelis langsung atau majelis seperti sekarang ini, majelis virtual. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wa bihaulillah wa quwwati di akhirat nanti kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ada salah satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mencari orang-orang yang menyebut daripada namanya, yang membicarakan daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membicarakan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua insyaallah yang hadir di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan saya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan dua perkara yang mana ini salah satu daripada bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Apa itu? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya telah aku tinggalkan kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian akan selamat. Jadi, apa yang dua perkara tersebut? Al-Quranul Karim dan hadis atau sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada riwayat yang paling tinggi di atas daripada hadis yang tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dua perkara yang jikalau mana kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, kita akan selamat di dunya wal akhirah. Apa itu? Yang pertama, Al-Quranul Karim wa hadithun wa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang pertama Al-Quran dan yang kedua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang membuat kita tidak berjuang, tidak membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap sesuatu pasti ada alasannya. Tetapi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu alasan. Karena kewajiban bagi kita umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lebih duluan cinta kepada kita umatnya sebelum kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu sering memberi makan seorang nenek yang ada di ujung pasar Madinah. Di ujung pasar Madinah. Jadi setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pasar Madinah untuk membawakan makanan daripada nenek tersebut. Tetapi nenek ini adalah orang yang bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam, sehingga dia selalu mencaci maki, dia selalu menghina daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong. Segala caci makian
dicaci maki oleh nenek tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nenek ini tidak mengetahui bahwasanya yang selalu memberikan dia makanan, yang selalu membawakan dia makanan itu adalah orang yang sering ia caci maki, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga beberapa hari kemudian Rasulullah SAW selalu membawakan makanan nenek tersebut. Dan ketika sudah dibawakan makanan tersebut, yang menyuapi nenek tersebut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW membawakan makanan dan Rasulullah SAW juga menyuapi nenek tersebut. Jadi bayangkan kita menyuapi saudara kita seagama. Jadi teman-teman kita, misalkan ada teman kita yang sakit, dia sakit, entah itu di rumah sakit atau dimanapun, kita menyuapi dia. Jadi kita suapi teman kita, terus dia caci maki. Jadi yang disuapi tadi nih, teman kita ini dia caci maki kita. Kau ini hitam, kau ini begini. Pokoknya kejelekan kita itu dia sebutkan semua. Dia paparkan semua, didengarkan semua kepada kita. Jadi bayangkan ya, sahabat kita, teman kita yang kita berikan makanan, kita suapi lagi makanan. Ketika kita suapi makanan, dia mengejek kita. Dia menjelek-jelekan kita. Apa yang kita lakukan? Pasti kita marah. Karena kenapa? Karena kita dijelekan. Pasti kita marah. Bahkan kita tidak mau menyuapi saudara kita tersebut atau sahabat kita tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu membawakan makanan kepada nenek tersebut dan menyuapi nenek tersebut. Jadi kejadian tersebut Rasulullah SAW menyuapi sambil mendengar caci makian, sambil mendengar hinaan. Jadi Rasulullah SAW menyuapi dan nenek tersebut yang disuapi, dia mencaci Nabi Muhammad. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta, dia mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong, dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan utusan Tuhan. Jadi segala caci makian itu didengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah dia marah? Atau apakah dia meninggalkan nenek tersebut? Tidak. Rasulullah SAW tidak marah. Bahkan Rasulullah SAW tidak dendam. Rasulullah SAW tidak kecewa mendengar perkataan daripada orang tersebut. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, khalifah yang pertama, dia mendatangi Nabi Muhammad dan bertemu dengan istri daripada Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, wahai Aisyah, apakah ada amalan atau apakah ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saya belum lakukan?" Jadi apakah ada yang dilakukan Nabi Muhammad saya belum lakukan? Maka Aisyah mengatakan, "Wahai ayah, engkau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pastilah segala amalan, segala pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, engkau sudah melakukannya." Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tetapi ada salah satu perbuatan, ada salah satu pekerjaan yang Rasulullah ini selalu melakukannya, selalu istiqomah melakukannya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia bertanya, apa perilaku itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada ayahnya, Rasulullah SAW setiap pagi membawa makanan ke pasar Madinah. Rasulullah SAW itu membawa makanan ke ujung pasar Madinah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung bergegas
untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di pasar Madinah tersebut. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini dia membawa makanan. Ketika dia membawa makanan, dia melihat ada seorang nenek yang buta. Jadi feeling daripada Sayyidina Abu Bakar pasti ini yang selalu diberikan makanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum sampai teman-teman, belum sampai Sayyidina Abu Bakar, dia sudah mendengar caci makian, dia sudah mendengar khinaan, dia sudah mendengar ejekan dari seorang nenek ini yang dituju ejekan tersebut yang dituju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diejek, yang dihina, yang dicaci maki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Sayyidina Abu Bakar sudah ya seperti itu ya, karena kekasihnya. Karena Nabi Muhammad baru-baru saja meninggal dunia dan dia menemukan hal seperti ini, yaitu kekasihnya dihina. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan makanan kepada nenek tersebut, dan nenek tersebut itu buta. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang menyuapi daripada nenek tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi nenek tersebut, dia mendengar lagi caci makian dari nenek tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya dia mengatakan Muhammad itu begini, Muhammad itu begini. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh kekasihnya, yang awalnya dia menyuapi nenek tersebut dengan suapan yang lembut, tetapi karena dia sudah merasakan amarah ataupun dia sudah muak mendengar daripada nenek tersebut, sehingga suapannya itu sudah kasar. Suapannya sudah kasar dan nenek tersebut itu merasakan, dia berkata, kenapa sudah beda? Jadi beda suapan pertama dengan suapan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya orang yang sering engkau caci maki, orang yang sering engkau hina, orang yang sering engkau jelek-jelekan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga nenek tersebut menyesal. Dia menyesal dan dia masuk ke agama Islam karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Jadi wafatnya Nabi Muhammad itu juga membawakan cinta kepada orang-orang yang merasakan daripada akhlak, kesujukan, perilaku, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jatuh cinta karena akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak marah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau dijelek-jelekan atau yang kalau Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad tidak membalas hinaan tersebut. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di kota Taif. Di kota Taif ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, yang menyambut daripada Rasulullah itu bukan jamuan seperti sekarang ya, bukan jamuan seperti sekarang. Apa itu? Misalkan hadro, misalkan buah-buahan, misalkan jamuan makanan. Tetapi dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak serta merta selalu mulus. Tidak selalu mulus dakwahnya Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif, di kota Taif tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu-batuan, sehingga diriwayatkan terompa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlumuran dengan darah. Kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Karena dia cinta. Siapa yang dia cintai? Yang dicintai oleh Nabi Muhammad itu kita. Kita adalah umatnya. Sehingga ada salah satu malaikat di penjaga gunung tersebut yang ingin membalikan gunung tersebut, dan dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena hati Nabi Muhammad itu hati yang sangat lembut, hati yang tidak memiliki rasa dengki, hati yang tidak memiliki rasa hasud, hati yang tidak iri kepada orang lain, hati
yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad mengatakan jangan, karena aku yakin akan ada keturunan mereka nanti akan mengikuti ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang betul-betul terjadi di kota Taif itu mayoritasnya orang Islam juga. Nah, karena kepribadian, karena akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada alasan bagi kita semua, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dakwanya Rasulullah itu serta merta itu tidak selamanya untuk diri daripada Rasulullah sendiri, tetapi dakwanya itu, perjuangannya itu untuk kita semua. Siapa? Kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bantu dakwah Nabi Muhammad. Jikalau Nabi Muhammad dakwanya itu dilempari kotoran onta, jikalau Nabi Muhammad itu dakwanya dilempari batu-batuan, kita dakwah kalau tidak bisa dakwah dengan secara langsung, maka dakwahlah seperti ini, dakwah virtual. Kita membuat satu majelis online, yang mana di dalam majelis tersebut kita menceritakan tentang keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majelis tersebut kita dipanggil, dibangkitkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Jadi di majelis tersebut akhlak kita, sifat kita, kepribadian kita dirubah. Jadi ini adalah salah satu investasi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis seperti ini, majelis yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita. Ini salah satu investasi kita, salah satu daripada bantuan dakwah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita mengumpulkan 7.000 orang, atau kita mengumpulkan 100 orang, mengumpulkan ribuan orang atau ratusan orang, kita panggil orang sehingga mereka masuk di link, mendengarkan kajian virtual, kajian yang dibawakan oleh teman-teman kita yang lain, sehingga membuat hati mereka itu semakin tenang, mutmainah, atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau membuat hati mereka itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana pahala jahiriyah kita, pahala yang kita dapatkan ketika ada teman kita yang kita rubah, atau ada teman kita yang kita ajak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kita semua insyaallah wa bihaulillah wa quwwati yang ada di majelis ini, yang ada di kajian ini, itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah mencintai seorang hamba jikalau Allah tidak menaruhnya di tempat yang baik. Jadi kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Jadi di tempat yang baik. Dan keistiqomahan kita untuk hadir di majelis, untuk mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari tahu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad ketika bersama orang yang banyak, bagaimana ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu minum, makan, tidur dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita ketahui, sehingga insyaallah kita adalah umat dan salah satu umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita kerjakan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita yang kita peruntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah salawat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
salah satu amalan, walaupun kita ria, walaupun kita sombong, tetapi kita melakukan amalan tersebut, melakukan apa yang kita lakukan tersebut. Jadi amalan apa itu? Jadi pekerjaannya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan kita bersalawat, kita munsyid di salah satu majelis, dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu majelis. Tetapi ada rasa di hati kita, rasa ria, rasa memamerkan salawat kita kepada orang lain. Apakah salawatnya diterima? Tentu diterima, karena salah satu amalan yang tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa surat cinta itu? Apa surat cinta itu? Surat cinta itu adalah memperbanyak salawat, kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah salawat tersebut yang akan menjadi salah satu syafaat atau kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai daripada keturunannya, atau mencintai para ulama, mencintai para ustadz. Nah, itu adalah salah satu jalan menuju cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu istiqomah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita memanggil sahabat-sahabat kita untuk hadir seperti ini. Nah, itu salah satu kegiatan atau salah satu pekerjaan yang membuat Allah ridho kepada kita dan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, insyaallah. Jadi untuk teman-teman semua, tegarkan hati kita, hiasi mata kita, jangan pandang orang sebelah mata, apalagi jangan memandang orang dengan pandangan yang hina. Karena Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, mata yang memandang hina orang lain adalah mata yang tak akan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Jadi bersihkan hati kita dari sifat zauzon, ganti ke sifat husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Pandangan kita yang selalu memandang jelek orang lain, yang selalu memandang hina orang lain, kita ganti dengan pandangan yang memandang mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buka hati kita agar supaya kita semakin istiqomah mencari, menelusuri, mencari tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Apalagi seorang nabi yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, seorang nabi yang diagung-agungkan oleh zat yang maha agung. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung bagi kita semua itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta ketika kita ada di perut ibu kita, ketika kita ada di kandungan, kita tidak minta kepada Allah, ya Allah, saya mau jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya mau jadi orang seperti ini. Tetapi ketika kita lahir, alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan itu. Kenikmatan apa? Kenikmatan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semua adalah umat, atau kita semua adalah makhluk-makhluk Allah yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqamah mencari tahu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Al-istiqamah khairul min alf karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamat. Jadi kita istiqamah mencintai Nabi Muhammad, istiqamah mencintai ahlul bait Nabi Muhammad, istiqamah mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, istiqamah mengikuti akhlak daripada Nabi Muhammad, mengikuti akhlak daripada pemimpin kaum wanita, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga marwah kita, kita jaga kemuliaan kita,
Karena kenapa? Karena di zaman dahulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati-matian mengangkat derajat daripada wanita. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang agar supaya wanita itu dimuliakan, wanita itu diangkat derajatnya. Karena di zaman dahulu itu ketika ditahu ada anak wanita, anak perempuan yang keluar daripada rahim ibunya, mereka langsung dibunuh. Karena mereka beranggapan bahwasanya wanita itu membawa malapetaka untuk mereka. Tetapi karena akhlak Nabi Muhammad, karena perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad merubah semua itu, merubah semua keyakinan itu, sehingga perempuan itu dimuliakan, perempuan itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Tetapi di akhir zaman sekarang ini itu malah perempuan sendiri yang menurunkan sifat kemuliaan dan sifat derajat mereka. Misalkan mereka menyakiti hati Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa mengatakan mereka menyakiti hati Nabi Muhammad dengan cara misalkan mereka joget-joget di TikTok, atau mereka berpakaian tetapi masih telanjang. Maka itulah yang membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dan keistiqomahan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus menerus sampai kita meninggal. Dan insyaallah hati kita, kepribadian kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, sebelum kita merasakan cinta, itu Nabi Muhammad lebih dulu cinta ketimbang kita mencintai Nabi Muhammad. Ketika kita merasakan rindu, tetapi Nabi Muhammad lebih duluan rindu daripada kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi duluan Nabi Muhammad rindu sebelum kita merasakan yang namanya rindu tersebut. Makanya pada saat itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena rindu dengan kekasihnya. Di yumkin hakaza minna, itulah sekian dari apa yang saya sampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan adalah perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak mengetahui kepribadian Nabi Muhammad, perbanyak mengingat perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena si pencinta pasti akan kepo kepada orang yang dia cintai. Bagaimana dia mengetahui kepribadian orang yang dia cintai kalau dia tidak kepo? Makanya kita harus menelusuri, kita harus mencari tahu bagaimana sifat, akhlak, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semua termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokohkan hati kita, pemikiran kita, jangan merasa cukup, tetapi kita harus merasa kurang. Apa itu kurang? Kurang mencintai Nabi Muhammad, kurang mempelajari bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kurang menelusuri bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita semua yang hadir pada saat ini bisa menenangkan hati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir karena Allah dan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun perasaan kita yang kita rasakan kepada orang lain, jangan membuat cinta kepada makhluk itu lebih tinggi ketimbang kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sempurna iman kita jikalau kita mencintai seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi utamakan Nabi Muhammad. Insyaallah ketika kita mengutamakan cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka keimanan kita insyaallah sempurna, karena keimanan tersebut disandarkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin hakaza minna. Syukran ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.